Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semua yang malam ini weekend kita bertemu lagi di IG live saya. Malam ini saya ingin membahas tentang pantang menyerah dalam bisnis. Di dalam menjalankan bisnis, apapun bisnisnya itu harus ada semangat untuk mengerjakan bisnis itu. Karena apa, kalau misalnya kita tidak semangat, begitu ada sedikit ujian akhirnya down dan tidak melanjutkan lagi bisnis, maka akan sia-sia semua perjuangan atau niat kita untuk menjalankan bisnis itu sendiri. Nah, di masa seperti saat ini, di masa pandemi itu, di mana bisnis yang bisa dikerjakan lewat media online, lewat medsos, itu banyak sekali peluang yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Tentu kita juga harus melalui media sosial itu sendiri. Nah, media sosial salah satunya lewat WhatsApp, lewat IG, lewat Facebook dan lain sebagainya. Dan apakah setiap penawaran yang kita lakukan atau kita berikan kepada calon pembeli itu pasti berhasil? Belum tentu. Nah, terutama saya ingin mengajak teman-teman untuk berbincang santai bersama seorang pelaku bisnis yang saya tahu sangat semangat sekali dalam menjalankannya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Lili. Sebentar, saya cari dulu Bu Lili. Bu Lili belum bergabung ya? Oke, sebentar. Bu Lili sudah ada belum ya? Waalaikumsalam Bu Woro, Mbak Woro. Terima kasih kakak flyernya. Ini kakak yang bikinkan, Kak Hasna ini yang bikinkan flyernya baru aja nih. Sebentar, saya cari Bu Lili dulu. Sebentar. Bu Lili sudah ada belum ya? Oke, sebentar. Bu Lili, sebentar ya. Iya. Oh, ternyata belum. Baik, kita tunggu saja ya. Oke. Apakah suara saya udah jelas? Mohon diberikan jempolnya kalau misalnya suara saya bagus. Kalau misalnya kurang bagus, kasih apa ya? Kasih tanda apa? Suara saya sudah jelas belum ya? Oke, jelas sekali. Terima kasih. Jelas, Master. Oke. Malam Mbak Zubaida. Terima kasih Mbak Woro, suaranya udah jelas ya. Oke. Mbak Woro, kapan-kapan kita IG live bareng yuk. Yuk Mbak Woro, kita ini bareng bahas tentang apa ya, kenekatan waktu kopdar itu ya. Oh ya, ini Mbak Lili sudah. Saya ajak ya, bergabung ya Lili ya. Sebentar. Mbak Lili sudah. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Gantian nih Mbak Lili nih sekarang.
Saya juga baru selesai ini, Mbak. Baru selesai praktek ini. Jadi Oh, hebat, langsung ini hebat, hebat. flyernya yang bikinin kakak ini. Cepet-cepetan. ITP, ITP, Suara Mbak. saya, nggih, suara saya jelas, Putus, Bu. agak putus-putus, Mbak Indi. Ya, agak putus-putus. Mungkin Semoga gimana? semoga wifi-nya ini lancar karena memang dari tadi sih kayaknya wifi ini Iya ya. gangguan. Apa ini hujan? Karena hujan. Di situ hujan nggak, Mbak? Di sini Nggih, terang itu, Mbak. nggih. Sini sempat hujan tadi, Ibu. Oh iya. Sekarang Oke. udah kayak gitu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua ini yang narasumbernya udah alhamdulillah udah berkenan hadir. Nanti kita mau ngulik-ngulik ya, gimana perjuangannya Ibu Lilik seorang ibu rumah tangga ini dalam menjalankan bisnis. Saya tahunya itu beliau itu pantang menyerah itu. Nah, bagaimana cara beliau menjalankan bisnis itu dari awal sampai di titik sekarang seperti itu. Baik Mbak Bu Lili, sehat ya Bu Lili ya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin barangkali Bu Lili bisa menyapa dulu teman-teman Nggih. kita. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Nih barangkali kebanyakan temannya Bu Dokter ya. Salam hormat Oh dari iya. saya seorang ibu rumah tangga. Iya. Kan saya ibu rumah tangga biasa sih. Sebelum terjun ke bisnis saya adalah seorang penjahit Bu Titi. Benar-benar penjahit asli gitu. Jadi dari awal memang menemani anak-anak aja sih sebelum bisnis ini gitu. Oh gitu. Itu untuk bisnis yang sekarang ini bagaimana ceritanya Bu Lili? Ceritanya sampai memutuskan bergabung kemudian menjalankannya itu bagaimana? Ya, baik. Awal mulanya. Saya mulai sharing nggih Bu nggih, mohon izin. Iya, ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi begini teman-teman, saya sebelum berbisnis itu saya seorang penjahit. Jadi waktu saya itu habis untuk melembur. Jadi pikiran saya, mindset saya, pokoknya setelah menjahit saya dapat uang. Setelah dapat uang saya habisin. Jadi seperti itu aja Bu Titi. Apa ya, kegiatan saya, mindset saya hanya seperti itu. Dan alhamdulillahnya kok tiba-tiba saya mengikuti seminar gratis dari Pak Ibu Santosa itu. Jadi mindset saya terbuka di awal itu. Terus untuk modalnya gimana? Sebenarnya untuk modal saya nggak punya sama sekali begitu. Jadi saya tanyakan gimana cara punya. Oh cukup ini Mbak, cuma 660.000 gitu. Tapi saya itu belum pegang sama sekali. Jadi pokoknya yang apa ya, yang mindset saya pokoknya saya ini mampu, saya pasti dapat uang itu. Dengan cara apa? Saya langsung menawarkan diri, Mbak boleh nggak ya Mbak ya saya dikasih bahan promosi gitu, buat saya tawarkan gitu, barangkali saya closing. Dan dari situ saya berusaha selama 1 bulan Bu Dokter. Jadi saya bertekad saya harus closing, paling tidak itu closingnya 2, kan udah dapat 500 ya Bu ya. Jadi saya tinggal nambahin 110 kan sudah banget tuh, kalau 160 pasti punya lah saya. Jadi saya hanya minta ke Allah itu cuma 2. Ya Allah saya minta di-closingkan 2. Jadi selama 1 bulan full itu saya tawari semua kontak WA saya, mulai teman lama. Padahal saya belum dapat ilmu itu dari komunitas yang sekarang Bu. Cuma saya tiba-tiba mikir gini, berarti saya harus menawarkan untuk mendapatkan uang. Biasanya kalau emak-emak kepepet kan selalu ada aja ide ya Bu ya. Nah inilah ini kekurangan emak-emak, tapi bisa jadi full power banget kalau misalkan benar-benar kepepet gitu. Jadi tapi saran saya sih jangan niru saya ya, jangan niru saya hanya kepepet aja. Sebaiknya segera action gitu. Saya teruskan lagi setelah 1 bulan, pas sih saya ingat itu tanggal 30 Bu Titi, ternyata Allah itu kasih saya itu keuntungan itu langsung 4 botol. Dan saya mendapatkan uang 1 juta. Nah, itu langsung saya, ya Allah, berarti saya bisa gabung di agen ini. Jadi apa ya? Uangnya sisa 10.000, terus saya dapat untung 1 botol kan Bu Titi. Jadi dari situ itu saya gini,
oh ternyata mudah sih selama kita ada kemauan, selama kita mau mencoba, selama kita apa ya, pokoknya nggak menyerah gitu, pasti hasilnya itu memuaskan. Jadi sekarang tergantung kita sih, kalau misalkan ada orang yang alasan, Mbak saya nggak bakat jualan, kata siapa nggak bakat jualan? Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan setelah saya gabung ini, terus saya kan sering ngajak ke teman-teman gitu ya, selalu aja ada alasannya. Kadang ya itu alasannya, Mbak saya nggak bakal jualan, saya nggak bakalan bisa nih Mbak, saya cuma ibu rumah tangga, saya biasanya cuma nemani anak aja gitu. Nah itu dalam hati saya sih kadang sampai greget gitu, ya jangan-jangan bukan kamu yang nggak ngerti jualan, tapi kamu yang nggak mau belajar. Karena semua ilmu meskipun susah banget, tapi kalau misalkan kita ada kemauan untuk belajar, pastinya bisa dong Bu. Seperti Iya, betul. A bata sampai iya itu, kalau misalkan anak TK atau anak baru baca, itu pasti dia susah mah. Tapi kalau misalkan dianya mau, aku mau dibelajarin, nah pasti bisa dong kholas itu A sampai iya gitu. Terus misalkan ada ibu-ibu yang bilang, Mbak sorry saya nggak bisa bisnis karena saya nggak ada waktu, saya paginya udah nyuci gini-gini, biasa kan mak-mak itu alasannya pokoknya segudang banget gitu. Nah jangan-jangan mereka yang nggak bisa, nggak ngerti prioritas gitu. Jadi pikir dia pokoknya melek matanya, pasti saya harus masak ini, tapi dia nggak bikin prioritas. Oh iya saya ini mau memprioritaskan bisnis saya. Buktinya seperti Bu Dokter ya, kalau misalkan Bu Dokter nggak bisa bikin prioritas kan pastinya bisnisnya nggak bakalan dijalanin kan Dok ya, karena memang gitu. Iya. Jadi kebanyakan kalau orang-orang alasan itu, saya kira ya apa sih, dia cari apa ya, cari selamat aja lah kalau menurut saya gitu. Nah untuk yang orang-orang banyak alasan, saya inginnya itu bilangnya gini, kalau misalkan kalian sering ditertawakan tentang impian kalian, kalau misalkan kalian sering diremehkan impian kalian, jangan-jangan itu sudah menjadi apa, sudah menjadi isyarat gitu. Jadi sadarlah kalian itu dikirimin orang-orang yang meremehkan kalian, dikirimin oleh Allah orang-orang yang menertawakan impian kalian, itu biasanya itu isyarat dari Allah gitu loh. Berarti kamu harus memperjuangkan impianmu itu. Nah jika kalau misalkan impian kita sudah terwujud, bisa jadi ini jadi inspirasi bagi orang yang sudah menertawakan kita dan meremehkan kita. Terus kembali lagi ya, jadi kemana-mana cerita saya ini. Jadi ceritanya menarik. setelah saya Itu maaf saya potong sebentar. Ya. Jadi berarti awalnya itu jenengan enggak pakai modal ya, itu nawarkan dulu baru ada pembeli baru beli gitu ya. Oke. Jadi saya memang keren. Apa ya? Makanya saya sampai heran sih kalau misalkan ngajak teman saya nggak ada modal nih, aku nggak punya uang gitu. Terus udah saya kasih cara saya dulu nggak pakai uang loh. Pokoknya cuma apa ya? Saya bermodalkan bahan postingan aja. Terus saya langsung japri. Jadi saya itu sudah punya target gitu. Oh berarti ini kalau misalkan harga segini nomor 1 target saya, berarti yang cocok dengan harga segini. Jadi awalnya saya menjadi saudara-saudara yang berpeluang untuk membeli propolis dengan harga segitu. Jadi kita jangan sampai kan kita sedang urgent, jangan sampai kita mencoba-coba, ya udahlah nggak apa-apa ya nggak punya uang kita tawarin, jangan dulu karena kita urgent. Jadi seperti itu. Jadi kondisikan seperti itu sih Bu Dokter. Jadi kalau misalkan saya sudah punya target market seperti yang dikatakan mentor kita ya, seperti yang target itu ya. Jadi kita harus punya gitu targetnya, ini yang berduit, terus ini yang suka berbisnis meskipun nggak punya modal. Nah ini juga bisa didulukan gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung strategi sih Bu Dokter. Nggak ada kata sulit, nggak ada kata wah ini untuk jual 10 botol ini sulit banget. Enggak. Yang sulit itu bagi orang-orang yang mau mencoba dan berusaha. Seperti itu Bu Dokter. Oh iya. Wah luar biasa ya. Berarti pakai modal nekat, semangat pantang menyerah aja ternyata juga bisa jalan ya Mbak ya. Nggih. Makanya kadang kan teman-teman juga ada yang bilang yang penting kalian harus melangkah. Tapi bagi saya nggak cukup melangkah sih Dok. Kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian hanya bermodalkan, ya udah aku berani melangkah, aku berani mengeluarkan modal, tapi nanti di tengah-tengah jalan dia menyerah. Nah, jadi
langkah, berani mencoba, berani maju itu harus harus diimbangi dengan tekad. Jadi jangan sampai menyerah. Nah, gimana sih caranya kita nggak sampai menyerah itu gimana caranya? Kita harus percaya. Kita kan sebagai manusia itu dikaruniai akal dan tenaga kan, Bu Dokter. Nah, saya herannya sama orang-orang yang gampang menyerah itu apa dia nggak percaya sama Allah gitu loh. Padahal kita ini manusia kan makhluk yang paling sempurna. Bayangin aja seperti pelukis yang nggak punya tangan, dia bisa melukis pakai kaki. Nah, apa kita nggak malu? Apa kita nggak malu sama nikmat-nikmat Allah yang seperti itu gitu loh? Makanya saya itu, sampai gemes saya itu lihat teman-teman saya itu sedikit-sedikit jualan 1 bulan, 2 bulan, kayaknya udah melempem, terus dia nggak nawarin lagi. Terus saya tanya, terus menyerah, ya. Saya tanyakan gitu, kenapa kok nggak posting, kenapa kok nggak lanjut promosi? Susah ternyata Mbak Lili, saya nggak closing. Nah, padahal kalau misalkan nggak closing itu saya juga ngalamin sih Bu Dokter. Siapa bilang saya itu selalu closing? Enggak, saya nggak bilang saya selalu closing. Tapi saya selalu bilang saya percaya saya pasti closing. Nggak tahu kapan. Kita kan nggak boleh mendikte Allah kan. Yang penting kita itu menanam. Yang penting kita sudah berusaha, biarkan reward Allah yang bicara. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang menyerah itu berarti kan kalau orang Jawa itu paribasane itu disi kerso gitu. Emang kalian itu Tuhan. Kalau kalian menyerah itu emang kalian Tuhan. Apakah kalian itu tahu kemampuanmu cuma segitu? Enggak. Allah itu lebih besar dari kalian gitu. Jadi selama kalian ada keinginan, selama kalian itu semangat dan percaya sama Allah, percaya sama kemampuan, berarti kalian juga percaya dengan kemampuan dirimu sendiri gitu. Jadi nggak ada manusia yang nggak mampu, itu nggak ada bagi saya ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang menyerah itu kayaknya memang kurang berkumpul dengan orang-orang seperti saya sih kayaknya. Memang itu penyakitnya. Iya, harusnya dimasukkan itu Mbak di komunitas kita. Benar dong, iya. Benar. Berarti di samping tadi semangat, pantang menyerah, tekad, percaya, itu komunitas itu juga penting juga ya. Oke, iya. Itu sangat penting sekali. Iya. Bahkan teman-teman yang sudah masuk di komunitas itu aja pasti udah banyak yang bosen, pasti sudah ada yang stagnan di situ gitu. Karena apa? Itu ya mungkin memang dari tekad sendiri sih Dok, mungkin sudah melupakan impiannya. Terus mungkin dia sudah lebih kata-kata kejam dari saya, berarti kalian itu udah gak percaya sama Allah, udah gitu aja. Jadi intinya itu, kalau kalian percaya sama Allah, pasti kalian gak akan menyerah. Iya. Gitu Dok. Ini kalau ngomong-ngomong sudah berapa lama nih Mbak Lili menekuni bisnisnya ini? Saya Agustus kemarin sudah 1 tahun Dok. Masya Allah, setahun ya. Wah keren. Terus impian yang sudah terwujud apa itu Mbak Lili? Dari hasil pantang menyerahnya itu. Kebetulan kalau untuk impian yang kan ada impian yang memang prioritas ya, itu memang big banget. Jadi untuk yang big itu sementara memang belum, tapi yang perintilan-perintilan ini seperti misalkan pendapatan saya di waktu saya menjahit, otomatis kalau menjahit itu kan butuh waktu, butuh tenaga ya Dok ya. Jadi memang kita harus melek, terus harus memang pikiran juga, tenaga juga. Kalau misalkan dibandingkan saya sama rebahan, hanya pegang HP, terus saya bisa dapat transferan gitu. Twing langsung closing. Jadi kalau dibandingkan dulu saya saat menjahit misalkan dapat berapa gitu ya. Nah ini saya rebahan aja pegang HP, nggak duduk di mesin, terus kita nggak jelimet gitu. Ini sama uangnya. Bahkan kalau sekarang bisa dikatakan udah lebih Dok. Jadi kita bisa 24 jam duduk bersama anak-anak. Kan sekarang daring juga ya Dok ya. Jadi nemenin anak daring, tapi jari saya juga bekerja gitu. Jadi ibaratnya saya bekerjanya cuma hanya jempol aja sih sama strategi itu aja. Sama jempol sama ketik-ketik itu aja langsung ini ya. HP-nya bergetar langsung twing. Ya, udah kalau dulu itu
Kalau dulu menjahit itu saya sampai lemburnya itu sampai jam 2 malam pernah, sampai jam 3 malam pernah gitu. Padahal uangnya juga sama, bahkan sekarang bisa lebih banyak lagi gitu dok. Kalau sekarang menjahitnya masih Mbak? Alhamdulillah sih yang belum bisa nolak sih untuk khusus saudara aja dok. Kalau misalkan untuk pelanggan yang lama alhamdulillah udah saya tolakin semua. Saya ingin fokus karena memang kalau kita nggak fokus hasilnya nggak akan maksimal seperti itu dok. Berarti sekarang Mbak Lili udah fokus dengan bisnis yang sekarang ini ya? Oke, jadi kalau misalkan untuk jahit sih ya khusus saudara-saudara gitu, masa kita juga nolak saudara kan nggak mungkin gitu. Iya betul itu. Kalau kita punya keahlian itu sebaiknya jangan ditinggal terus langsung ditinggal sama sekali ya gitu kan. Karena walau bagaimanapun ilmu yang kita punya itu kan tetap harus diamalkan, nggak boleh disia-siakan. Benar. Ya. Menarik sekali ya Mbak ya. Ini nggak terasa udah berapa menit kita ternyata kalau ngobrol sama Mbak Lili itu nggak kerasa waktunya. Iya, padahal kita itu belum pernah ketemu loh ya. Belum pernah sama sekali. Makanya nanti itu di rumahnya Pak Ibu saya pengen ngobrol banyak nih sama waduh, insya Allah semoga dilancarkan nanti acaranya nanti aman semua dan bisa kita berkumpul bersama komunitas yang luar biasa ini, dan terutama yang menyokong keberhasilan dan menjaga semangat pantang menyerahnya itu tentu dari bimbingan para mentor ya Mbak Lili ya. Benar. Jadi kalau misalkan kita nggak ada mentor sih kayaknya ya wah pasti BP udah bubar deh, udah mereteli satu-satu. Alhamdulillah kan kita selalu seperti gini loh, seperti kayak HP ya, kalau misalkan HP nggak dicas kan nggak penuh. Jadi di komunitas kita itu kita selalu dicas gitu dok. Jadi agak loyo dikit, udah berdiri lagi. Gitu. Jadi semangatnya itu tumbuh lagi gitu. Seperti itu dok. Iya, kalau misalnya kita down pasti ada aja yang mengingatkan gitu ya. Benar. Masya Allah, ya menarik sekali ya Mbak ya, dari sama sekali tanpa modal, akhirnya Mbak Lili bisa mewujudkan sebagian impian-impian kecil, dan ini rencananya mau mewujudkan big dream-nya ya Mbak ya. Kapan Mbak targetnya, big dream-nya Mbak? Big dream-nya kapan targetnya Mbak? Pengennya setahun lagi dok, doanya juga Iya, kalau semoga nanti Anda dilancarkan juga ya. Amin, ya Mbak Lili, barangkali Mbak Lili bisa memberikan ini kata closingnya untuk memotivasi ini yang menyimak IG Live kita malam ini. Iya. Barangkali bisa memberikan closing. Benar. Memang saya sih orangnya gemesan sih dok ya, jadi kalau lihat orang-orang gitu. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah mulai loyo, teman-teman udah mulai bosen, teman-teman udah mulai mau menyerah, tolong didengarkan dan tolong dirasakan sendiri ya. Jangan anggap enteng semua impian kalian. Karena kalau kalian menganggap enteng impian kalian, apalagi orang lain, gitu loh. Apa kalian nggak ingin mereka yang menertawakan impianmu, mereka akan tercengang, mereka akan terinspirasi oleh kalian. Seperti kalau misalkan saya ya, kalau saya kan dari penjahit gitu ya, saya ingin membuktikan ke orang-orang, ternyata penjahit ini bisa menjadi pengusaha sukses. Jadi saya ingin membuktikan, jangan sampai mereka itu menertawakan, tuh kan, berarti kamu nggak cocok sama bisnis. Nah, jangan sampai ada kata itu, berarti aku nggak boleh menyerah gitu. Jadi impian yang besar itu memang tidak mudah, nggak ada yang bilang mudah, impian yang besar nggak ada, tapi akan berakhir indah, itu pasti. Dan memang itu janji Allah untuk umatnya yang selalu berusaha gitu dok. Jadi jangan hanya berani melangkah, karena kita melangkah aja, kita maju aja itu nggak cukup teman-teman. Jadi kita juga harus pantang menyerah. Jadi seperti itu dok, untuk pesannya kepada teman-teman saya gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Lili. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah nanti ya, kalau diterapkan untuk yang mungkin motivasinya mempunyai impian
besar dan ingin segera mewujudkan, maka jangan lupa untuk meniru, mengikuti jejaknya Mbak Lili ini. Iya. Baik, Amin, ini insya Mbak Allah, insya Lili, Allah. terima kasih atas waktunya. Oke, Oke, sami-sami. nanti Mbak, ya Mbak Lili bisa Teman-teman. ini dulu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi teman-teman cerita yang menarik sekali dari seorang ibu rumah tangga yang mempunyai profesi sebelumnya seorang penjahit. Tanpa modal pun berani untuk melakukan suatu gebrakan bahwa ingin berubah, ingin mewujudkan impiannya dengan melakukan suatu usaha untuk menjadi seorang pengusaha tanpa modalnya itu hanya posting dan pantang menyerah. Akhirnya sudah terkumpul dari targetnya 2, ternyata bisa melebihi dari targetnya. Bagaimana bisa terjadi? Yaitu karena Allah yang menggerakkan. Makanya kita dalam melakukan suatu usaha atau kalau misalnya memang sudah mempunyai tekad untuk berbisnis, maka yang harus dipegang itu satu tekad, pantang menyerah, kemudian bergabunglah dengan suatu komunitas yang positif, carilah mentor yang benar-benar fokus dan bisa membimbing, dan yakinlah, percaya bahwa Allah itu pasti akan melihat mana umat-umatnya itu yang berikhtiar dan mana yang sungguh-sungguh dalam berikhtiar, terutama dalam berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impiannya. Demikian Iki Live saya malam ini. Semoga dari pengalaman Ibu Lili, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, penjahit, akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha, pebisnis yang bisa mewujudkan impian-impiannya. Dan ini juga beliau mempunyai impian besar, insya Allah nanti segera terwujud, dan kita bisa mengambil hikmah dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu Lili tadi. Saya tutup untuk Iki Live malam ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, bapak ibu semua di sini. Banyak sekali ya yang ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada Ibu Latuti, Ibu Woro, kemudian Mbak Zubaida ya, Mbak Zubaida, Pak Zainal, kemudian Mbak Hanifah, Mbak Sela, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di setiap weekend bersama saya Dr. Titik Nurul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.